menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran sebagai syarat dari sertifikasi dosen tahun 2025 dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan mulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah yang saya ampu, yakni Sistem Informasi Bisnis. Mata kuliah ini membahas konsep dasar, fungsi, dan penerapan sistem informasi dalam konteks bisnis, khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan usaha. Kemudian mahasiswa akan mempelajari bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis rintisan dan UMKM. Fokus utama diarahkan pada pemanfaatan sistem informasi untuk inovasi model bisnis, manajemen data pelanggan, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan secara efektif. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa program studi kewirausahaan dengan kemampuan strategis dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam praktik bisnis. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep prinsip dan teknik kewirausahaan. Kemudian menguasai konsep manajemen operasional bisnis, mampu mengidentifikasi peluang usaha dan solusi teknologi, mampu menerapkan keterampilan teknis digital, menggunakan alat bantu sistem informasi secara tepat guna, merancang solusi kreatif dalam bentuk sistem informasi sederhana, mampu bekerja dalam tim lintas disiplin ilmu dan konteks kewirausahaan, serta mahasiswa memiliki keterampilan umum seperti komunikasi, etika, dan kepemimpinan. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi dan komponen-komponennya dalam konteks bisnis kewirausahaan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis manfaat dan menerapkan sistem informasi dalam pengambilan keputusan dan keunggulan kompetitif bisnis. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam operasional bisnis kecil dan menengah. Kemudian mahasiswa mampu mengoperasikan perangkat lunak dan teknologi informasi dasar untuk mendukung proses bisnis. Mata kuliah ini menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Untuk perkuliahan sinkronus yaitu perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka, baik itu di ruang kelas ataupun menggunakan Zoom. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan dengan WhatsApp group ataupun dengan LMS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Sistem Informasi Bisnis di program studi kewirausahaan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, ini karena jam siang udah pada makan siang semua belum ini? Oke, meskipun belum makan siang, semoga untuk perkuliahan di siang hari ini tetap semangat ya. Oke, jadi untuk perkuliahan kita pada siang hari ini yaitu adalah Sistem Informasi Bisnis. Dan pada hari ini sudah masuk pertemuan keberapa? Ketujuh, baik, ketujuh ya. Nah, untuk pertemuan ketujuh, materi yang akan disampaikan adalah materi yang berkaitan dengan e-bisnis. Ada yang tahu di sini e-bisnis itu apa? Izin menjawab Bu, e-bisnis itu adalah kegiatan bisnis yang menggunakan digital Bu atau elektronik yang melibatkan internet, menggunakan jaringan internet.
baik dari penjualannya, pembeliannya, kemudian rantai pasoknya, yang tujuannya itu untuk meningkatkan daya saing supaya bisnisnya lebih efektif dan efisien. Oke. Nih ya, jadi pengertian e-bisnis di sini adalah segala kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung berbagai proses bisnis, termasuk transaksi, pemasaran, penjualan, dan pelanggan. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh dari e-bisnis itu apa? Shopee, TikTok Shop. Oke, jadi nih ya. Jadi kalau e-bisnis itu lebih luas daripada e-commerce. Jadi kalau selama ini kan kalian hanya taunya e-commerce karena pasti kalian tidak asing dengan seperti belanja di Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Nah, itu adalah yang disebut dengan e-commerce. Tapi kalau e-bisnis itu lebih luas daripada e-commerce. Kalau e-commerce hanya mencakup transaksi jual beli secara online, sedangkan e-bisnis mencakup sebuah aspek bisnis yang didukung oleh teknologi. Contohnya apa? Kayak kalian misalnya mau mulai masuk di semester berikutnya, pasti akan melakukan pengisian KRS. Nah, itu menggunakan tadi salah satunya adalah e-bisnis gitu. Oke, jadi di sini ada komponen e-bisnis. Ada apa saja? Itu infrastruktur teknologi, ada platform digital, ada website, aplikasi, kemudian strategi bisnis digital, keamanan dan privasi data, kemudian ada customer relationship management. Nih, ada contoh atau ada jenis-jenis e-bisnis. Ada yang dinamakan business to business atau B2B, yaitu transaksi antara dua atau lebih perusahaan atau usaha. Ada yang bisa kasih contoh? B2B itu contohnya seperti apa? Perusahaan roti. Ya. Jadi bisa misalnya kita mempunyai usaha yaitu bakery ya, atau pabrik roti. Kita kan pasti membutuhkan banyak tepung. Daripada kita belinya di toko retail, bisa kita langsung ke perusahaannya. Jadi mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian ada juga business to customer. Apa contohnya? Shopee ke kita. Ya, transaksi antara perusahaan dan konsumen perorangan. Jadi tadi ya ada usaha retail. Nah, kan kita sebagai konsumen langsung belanja. Nah, itu dinamakan tadi B2C. Tapi dari perusahaan retail ke pabriknya langsung itu B2B karena dari sesama pemilik bisnis kayak gitu. Kemudian customer to customer. Transaksi antar konsumen misalnya melalui platform seperti Tokopedia atau Shopee. Kan kadang-kadang kita, karena kita nggak punya toko atau nggak punya perusahaan, kalian biasanya ada dropship ya. Jadi kita belanja, tapi sebenarnya orang lain itu belanjanya ke kita, tapi kita nggak punya gudangnya gitu kan. Kita ngambil dari orang juga. Nah, itu dinamakan customer to consumer. Kemudian ada business to administration. Transaksi antara bisnis atau konsumen dengan pemerintah. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Seperti apa? Kira-kira bisnis kepada pemerintah. Bisa. Atau ya tadi vendor, misalnya pemerintah mau mendirikan suatu bangunan kayak gitu, pasti kan dia butuh orang lain juga kan. Jadi mencari vendornya tadi yang mau bangun tempat tersebut siapa gitu. Kemudian ada online to offline. Nah, ini banyak nih kegiatan bisnis yang menggabungkan aktivitas online dan offline. Karena kalau zaman sekarang kita punya usaha hanya offline saja, ya berarti ketinggalan zaman. Karena segala sesuatu sekarang sudah dijual melalui online, tadi yang melalui platform. Nah, apa sih manfaat dari e-bisnis? Ya, jadi e-bisnis memberikan berbagai keuntungan seperti akses pasar global, efisiensi operasional, peningkatan pengalaman pelanggan, analisis data yang lebih baik, dan fleksibilitas waktu. Kalau misalnya zaman dulu, itu kita kalau misalnya mau belanja harus datang ke pasar, harus datang ke
toko kesualayan. Tapi kalau zaman sekarang kalian sambil rebahan aja itu bisa belanja gitu kan. Tinggal pilih mau beli apa, mau harga berapa, kita tinggal lihat reviewnya seperti apa gitu. Kalau reviewnya yang bagus, kemudian ratingnya bagus, pasti mau nggak mau kita bakal check out gitu. Jadi tadi ada manfaatnya. Jadi itu ada peningkatan pengalaman pelanggan gitu kan. Jadi kita pun yang sebagai pemilik usaha, kita bisa nih review-review dari pelanggan. Oh ternyata mereka mereviewnya barangnya jelek, atau misalnya pakaian kualitas bahannya jelek. Jadi kita dari review pelanggan itu bisa meningkatkan kualitas pelayanannya, kualitas bahannya, kayak gitu. Nah, tapi banyak sekali tantangannya kalau misalnya bisnis. Ada keamanan cyber dan perlindungan data, yaitu persaingan global yang ketat, ketergantungan pada teknologi, perubahan regulasi, adaptasi SDM. Kalau misalnya ketergantungan pada teknologi, kita harus memiliki kuota internet, ya kan? Harus ketergantungan pada listrik. Kalau misalnya nggak ada listrik, kita pun nggak bisa gitu. Misalnya mau ngecas laptop kita, handphone kita, internet juga nggak jalan, kayak gitu. Jadi itu saling ketergantungan. Tapi kalau misalnya zaman dulu ya nggak masalah gitu. Yang penting lagi nggak badai, kayak gitu aja tetap aja kita bisa jualan gitu kan. Selama masih bisa jualan. Kemudian adaptasi SDM. Kalau misalnya yang zaman-zaman dulu gitu kan, orang-orang yang umurnya sudah agak tua itu, mereka harus beradaptasi sama SDM gitu kan. Jadi nggak mungkin mereka tiba-tiba bisa langsung pegang handphone yang Android. Ya sama kayak kalian juga kan, mau nggak mau beradaptasi gitu kan. Zaman sekarang udah canggih, awalnya nggak tahu cara pakai handphone yang terbaru tuh seperti apa, smartphone ya. Kemudian beradaptasi sehingga bisa pakainya. Kemudian kita pun sekarang bisa jualan dari rumah, nggak harus punya toko kayak gitu. Kemudian nih ada tipsnya, yaitu strategi sukses membangun e-bisnis, yaitu pemasaran digital, memanfaatkan berbagai platform online untuk mempromosikan produk dan layanan. Kemudian tadi manajemen rantai pasokan, mengoptimalisasikan proses pengadaan, produksi dan distribusi barang dan jasa. Kemudian untuk layanan pelanggan, memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Nah, zaman sekarang ini udah dimudahkan. Misalnya kita mau bikin apa, masak apa, nah itu tinggal gampang ya, cari di YouTube, bahannya nggak ada, beli online, semuanya ada. Mau merek-merek yang dari yang paling murah sampai yang paling mahal, itu udah gampang dicari gitu kan, tinggal kita beli online aja. Jadi tadi ya, e-bisnis ini sangat memudahkan, tapi ada juga dampak positif dan dampak negatifnya. Nah ini, kesimpulan dari materi kita hari ini, jadi ada beberapa dampak positif dan negatif dari e-bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, kemudian memperluas pasar, mengurangi biaya, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong inovasi. Kemudian untuk dampak negatifnya itu persaingan yang ketat, masalah keamanan data, ketergantungan pada teknologi, dan potensi disrupsi pada model bisnis tradisional. Nah, contoh dari dampak positif seperti apa? Ada yang bisa kasih penjelasan? Gimana contohnya? Kalau untuk bisnisnya, kalau kita mau cari supplier sekarang gampang, nggak perlu cek ke lokasi. Untuk cari bahan kita bisa pakai platform e-commerce untuk cari bahan. Terus kalau untuk bisnis ke konsumennya, kita bisa lebih luas aja jangkauannya, misalkan dari luar negeri. Oke, untuk dampak negatif ada yang bisa kasih contoh? Kalau ketinggalan zaman kita nggak bisa ikut lagi. Kalau misalkan kita ada beradaptasi dengan teknologi, kayak kita telat gitu buat ngikutin tren, gitu, pasti bakal ketinggalan. Oke, jadi ini ya kesimpulan tadi dari materi yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu bahwa bisnis itu banyak sekali dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai sekarang apa ya, kalau kalian udah
Anak-anak gen apa nih? Nah, jadi harus bisa menggunakan teknologi itu sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya yang negatif ditinggalin. Kalau yang kira-kira itu bisa menjadi hal yang positif ya kita bisa pakai, kita bisa jualan dari rumah gitu kan. Meskipun kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi kita harus tetap berkarya, kita bisa juga menghasilkan pendapatan kayak gitu. Jadi Ibu harap dengan adanya materi pada hari ini menambah pengetahuan buat kalian semua. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Insya Allah tidak ada, Bu. Udah jelas semua ya? Jelas, Bu. Oke, sampai di sini jelas semua ya? Oke, tapi jangan senang dulu, karena masih ada tugas yang harus diselesaikan. Oke ya, jadi untuk tugasnya, jadi ini, jadi pilih dulu salah satu perusahaan yang telah menerapkan e-bisnis. Jadi kalian tanya dulu nih ke perusahaan tersebut atau tempat usaha udah menerapkan e-bisnis atau belum. Jelasin e-bisnis itu apa, karena kan kalian sudah belajar. Jadi jelasin, mungkin mereka sudah menerapkan tapi kadang-kadang nggak tahu pengertian e-bisnis itu apa sih gitu. Kemudian buat laporan analisis minimal 5 halaman. Apa aja isinya? Yaitu tadi ada profil perusahaan, jenis usaha, kemudian latar belakang, produk yang dijual apa, kemudian layanannya menggunakan apa. Jadi kemudian penerapan e-bisnisnya tuh apa nih yang dipakai di sana kayak gitu. Manfaat dan tantangan keuntungan yang diperoleh dari penerapan e-bisnis itu apa di perusahaan tersebut, kendalanya apa. Pokoknya kalian tuangin di dalam laporan minimal 5 halaman. Kemudian deadline-nya itu ya tanggal 7 Juli 2025 maksimal jam 23.59. Jadi apabila lewat dari itu pengumpulan tugasnya, maka nilainya juga akan dikurangi. Oke? Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan dari tugas ini? Tidak, Bu. Oke, kalau misalnya ada yang kurang jelas dari tugas ini, silakan nanti bisa ditanyakan secara pribadi atau nanti bisa ditanyakan di grup ya. Baik, Bu. Oke. Oke, jadi sebelum menutup pertemuan kita hari ini, Bu, ada pantun buat kalian semua. Ubur-ubur ikan lele. Yang semangat ya, Le. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat menjadi gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Sistem Informasi Bisnis pada program studi Kewirausahaan di Institut Teknologi dan Bisnis Diniah Lampung. Saya akhiri. Terima kasih.